Tes 1 2 3. Musanau. Hadir Bradku, salam dari Sorong Papua Barat Daya. Request nama Nandes. Oke siap Brad, gaskeun. Baron Asegaf. Request nama Baron, aku penonton lama, zaman channel yang dulu bang. Sehat selalu, kalau bisa film mafia. Oke siap Brad, makasih ya. Sehat selalu juga untuk Bradku dan keluarga, oke? Oke, sebuah film yang diangkat dari kisah nyata tentang dua perampok handal yang nekat merampok uang milik mafia paling ditakuti dan juga para pejabat korup. Wah, skuyah, langsung aja. So, biar semangat, mari kita ucapkan sama-sama secara serentak, oke? 1, and 2, and 3. Apa? Gaskeun. Mantap. Berlatar di Amerika, kita dikenalkan dengan dua perampok yaitu Des dan Chucky, dan terlihat mereka lagi bersiap untuk merampok sebuah toko yang diketahui menyimpan banyak uang dalam brankas. Chucky terlihat sangat prepare dengan menggunakan penutup wajah dibanding dengan Des yang malah kelihatan santai. Des berkata jika mereka gak butuh topeng lagi pula selama ini selalu aman setiap melakukan aksi perampokan. Stay still, don't even think about it. Gak lama mereka segera masuk ke dalam toko lalu langsung menodongkan senjata meminta agar gak ada yang melawan. Chucky memberikan penutup kepala kepada para sandera agar mereka gak tahu apa yang lagi dilakukan. Dengan cepat Chucky meminta pemilik toko membuka brankas karena mereka gak ingin berlama-lama. Come on, combination. Dan inilah sebuah film yang diangkat dari kisah nyata, Fall. Let's do some wallets. Setelah semua uang berhasil dikumpulkan, Chucky bersiap akan pergi, tapi Des merasa gak cukup dan memeras seorang kasir bernama Karen agar memberikan semua uang yang dia miliki. Tapi Karen memohon karena uang itu untuk ongkos pulang hingga Des akan menemuinya lagi untuk mengantar Karen pulang. Saat akan pergi, secara gak sengaja Chucky malah melepaskan tembakan dan dengan cepat mereka pun segera kabur. Fuck that, let's go. Di lain sisi kita dikenalkan dengan dua mafia paling berkuasa di kota yang kita panggil aja dia Baron dan Nandes aja lah ya. Requestan dari kedua embrad kita yang ini, mereka terlihat berada di sebuah ruangan nyaman seperti markas mafia pada umumnya. Tapi ternyata ruangan tersebut berada dalam sebuah penjara. Diketahui mereka telah diamankan oleh pemerintah, tapi karena punya banyak jaringan kriminal, mereka bisa mengendalikan polisi agar bisa tetap menjalankan bisnis ilegal dan memberi bagian untuk oknum polisi korup. I'm thinking maybe it's time. Dalam pertemuan itu, ternyata Nandes ingin bekerja sama dengan Baron, bahkan mengabdi karena Nandes udah gak punya lagi kekuasaan. Nandes sangat takjub dengan bisnis serta kekuasaan Baron yang terus berkembang, padahal Baron adalah imigran dari Italia dan membangun jaringan kejahatan di Amerika. Tentu Baron menerima Nandes menjadi bagiannya, tapi Baron gak akan tinggal diam dan akan menghabisi Nandes seperti tikus yang ada di hadapannya jika berani melawan atau bahkan berkhianat. Sementara itu ternyata Des memenuhi janji untuk menjemput Karen, lalu Des mengembalikan dompet milik Karen. Des sama sekali gak khawatir akan dilaporkan ke polisi, malah Des mengajak Karen untuk mampir ke rumahnya karena Des ingin kenal lebih dekat dengan Karen. Setibanya di rumah, Des mengenalkan Karen pada keluarganya dan terlihat Chucky juga ada di sana. Karen sama sekali gak terpikir untuk melaporkan Des pada polisi karena Karen sebagai wanita kulit hitam merasa diterima, padahal gak sedikit warga Amerika yang rasis padanya. Kemudian Des mengantar Karen pulang, lalu Karen berterima kasih karena Des ternyata gak seperti yang dia pikirkan. Tapi Karen menyarankan Des punya pekerjaan lain karena menjadi perampok sangat beresiko. Ternyata Des juga ingin berhenti jika uang hasil perampokan udah cukup untuk beberapa tahun ke depan atau bisa dipakai modal usaha. You understand me, sir? Hey, you keep your goddamn eyes on the floor!
Singkat cerita, Des dan Chucky terus melakukan perampokan mulai dari toko perhiasan, toko jam tangan mewah, dan juga beberapa bank. Mereka terus beraksi dan sama sekali gak menggunakan penutup wajah. Tapi tanpa disadari, rekan mereka yang bertugas menunggu di mobil mendengar siaran radio bahwa aksi perampokan itu udah sampai pada polisi dan dengan terpaksa pergi meninggalkan Des dan Chucky. Gak lama mereka balik ke mobil membawa beberapa tas berisi uang, tapi mereka terdiam karena rekannya udah pergi. Des langsung mengambil alih mobil, tapi sangat disayangkan aksinya terlambat karena para polisi udah tiba di tempat itu. Akhirnya Des dan Chucky dijebloskan ke dalam penjara menjalani hukuman selama 5 tahun. Tentu itu bukan waktu sebentar, ditambah mereka ditempatkan di penjara yang sama dengan mafia yang gak lain dan gak bukan yaitu Baron. Dari kejauhan mereka melihat Baron lagi duduk santai dengan jas rapi dikelilingi anak buahnya. Des tampak ketakutan, apalagi Baron pernah membantai geng lain tanpa ampun. Gak cuma itu, meskipun dalam penjara, tapi Baron bisa menjalankan bisnis ilegal dan tetap berkuasa. Come on! Pada suatu hari, Chucky terlibat baku hantam dengan salah satu anak buah Baron. Chucky sama sekali gak takut dan justru ingin membuktikan bahwa dia gak bisa dianggap remeh. Hampir semua orang bertaruh untuk kemenangan anak buah Baron, tapi Chucky gak menyerah begitu aja dan terus memberikan pukulan. Chucky mampu membuat anak buah Baron itu gak berdaya dan gak bisa melawan lagi. Chucky terus melepaskan pukulan sebagai pertanda jika Chucky sama sekali gak takut meskipun orang yang dia lawan adalah anak buah mafia yang paling kejam. Tanpa disadari, Chucky ternyata dipantau oleh Nandes dan mulai tertarik untuk merekrutnya. 1 jam kemudian Chucky dan Des dipanggil Nandes ke ruangan dan seketika mereka melongo karena penjara Nandes berbeda dari yang lain, sangat teramat bersih, nyaman, dan punya fasilitas mewah. Nandes memuji keberanian Chucky karena tahanan baru biasanya memilih rela disuruh-suruh, tapi Chucky dan Des berbeda, malah berani melawan anak buah Baron. That's good for young guys. Nandes mulai bercerita bahwa semua fasilitas ini diberikan oleh Baron karena Nandes lebih memilih bekerja sama dan mengabdi untuknya. Tapi akhir-akhir ini Nandes mulai resah karena Baron semakin serakah dan ingin menang sendiri. Nandes pun ingin mengajak Des dan Chucky kerjasama demi melawan kekuasaan Baron. Nandes akan nego agar Des dan Chucky bisa segera bebas dari penjara karena banyak pekerjaan yang bisa dilakukan dan akan diberi bayaran yang setimpal. Akhirnya pada keesokan hari, Des bebas duluan dari penjara, sedangkan Chucky akan segera menyusul. Wah, bisa gitu ya? Des sangat senang karena bisa berkencan lagi dengan Neneng Kerin, membuat Des udah gak bisa lagi menahan kerinduan dan juga ingin segera berkumpul dengan keluarga. 1 minggu kemudian Chucky menyusul Des bebas dari penjara, lalu mereka mengadakan tasyakur bini mah. Aduh. Masa tasyakur bini mah karena bisa kembali menghirup udara segar. Aduh. Chucky sangat senang karena bisa kumpul kembali dengan Des dan udah gak sabar ingin kembali beraksi, apalagi Chucky membawa informasi penting yang baru dia dapatkan dari Nandes. Beberapa saat kemudian, Chucky dan Des tiba di tempat yang Nandes berikan, yaitu sebuah toko mantel dan jas berbulu. Tapi toko itu hanya kedok aja, karena yang sebenarnya tempat itu adalah penyewaan berangkas, tempat para mafia menyimpan uang haram mereka agar gak ketahuan oleh pemerintah. Menurut informasi berangkas tersebut menyimpan uang sebanyak 30 juta dolar Amerika atau sekitar 540 miliar rupiah, bahkan lebih jika dijumlahkan dengan barang-barang mewah seperti emas batangan dan juga jam tangan mewah. Chucky berkata jika Nandes meminta mereka agar merampok tempat tersebut dan akan diberikan bagian masing-masing sebesar 700 ribu dolar Amerika atau sekitar 12,6 miliar rupiah, dan itu semua cukup untuk mereka pensiun. Sontak Des terkejut karena imbalannya sangat besar, membuat Des udah gak sabar. That he had to shoot his fucking shot to get to the money too.
Pada keesokan hari, mereka bertemu dengan tim yang disiapkan Nandes untuk membantu aksi perampokan. Chucky berpesan jika mulai hari ini, nama mereka diganti menjadi Buddy Plus asal daerah agar aksi mereka gak mudah terdeteksi oleh polisi. Here's my friend, Buddy Lowe. Hey, buddy, how's it going? Des berkenalan dengan semua anggota tim, tapi Des merasa gak yakin karena mereka sama sekali gak terlihat punya kemampuan. Des bahkan mengeluh karena aksi ini sangat besar, tapi yang dikirim malah tim amatiran. Des sampai mengajak Chucky melakukan berdua aja tanpa bantuan mereka, karena yang ada bukan membantu, tapi malah bisa jadi menyulitkan. Dari sana Des memutuskan pulang, tapi di tengah perjalanan malah papasan dengan Karin. Seketika Karin menanyakan apa pekerjaan yang diberikan Nandes pada Des, karena jika Des harus melakukan perampokan, Karin sama sekali gak setuju. Karin gak ingin sampai Des mendekam di penjara lagi. Des terpaksa mengaku karena dia tergiur dengan uang yang akan dirampok dan besaran bagian yang akan didapat. Des mencoba meyakinkan Karin jika aksi ini pasti akan berhasil dan Des gak akan kembali menjadi perampok karena nanti uangnya udah cukup untuk pensiun dan hidup berdua. Singkat cerita, Des dan Chucky menjelaskan pada semua anggota tim apa aja yang harus mereka siapkan agar aksi perampokan berhasil. Mereka menjelaskan dengan detail apa aja yang harus dilewati dan berapa orang yang akan mereka lawan. Gak cuma itu, Des juga membagi setiap tugas kepada anggota tim dan terus mengingatkan agar aksi yang dilakukan gak sampai sia-sia. Des dan Chucky sangat ingin aksi ini tanpa kesalahan karena jika berhasil mereka gak akan kembali menjadi perampok. Tibalah di hari perampokan, Des akan masuk duluan, pura-pura menjadi klien. Chucky dan yang lain akan menunggu di mobil sambil menunggu aba-aba dari Des jika situasi udah terkendali. Sebelum beraksi, Chucky berpesan agar Des jangan khawatir karena kali ini mereka akan berhasil. Gak lama Des masuk ke tempat itu mengaku sebagai klien dan ingin dibuatkan jas, tapi Des diusir resepsionis dengan berkata jika tokonya udah tutup dan gak bisa asal menerima pesanan karena stoknya terbatas. Di tengah itu beruntung Des dilayani pegawai lain, lalu dengan cepat Des menodongkan senjata dan aksi perampokan itu pun dimulai. Okay. Do you understand? Des meminta si pegawai itu memanggil semua pegawai yang ada dan jangan berani menyalakan alarm. Seketika Des memberi aba-aba dan gak lama Chucky datang seperti biasa meminta para sandera memakai penutup kepala. Mantap. Setelah semua sandera diamankan, dengan cepat tim segera masuk dan menuju brankas, sementara dua yang lain menunggu di mobil sambil berjaga di depan pintu toko. Mereka pun menggasak semua uang dan barang mewah yang ada. Di tengah perampokan, tiba-tiba toko tersebut didatangi klien, tapi beruntung tim menjalankan tugasnya dengan baik, membuat orang itu pergi. Mereka terus melanjutkan perampokan, menggasak semua uang, dan memastikan gak ada yang kelewat. Des mengecek tim dan seketika Des terdiam karena aksi mereka terlalu barbar, membiarkan deposit box gak dikembalikan seperti semula. Des gak bisa berkata apa-apa karena dari awal udah sadar timnya amatiran, tapi seenggaknya aksi perampokan tetap berjalan sesuai dengan yang diinginkan. Semua uang berhasil diambil, lalu mereka segera pergi ke mobil untuk melarikan diri sebelum polisi datang. Beruntung mereka udah meninggalkan tempat tersebut karena gak lama dari itu polisi baru tiba karena ada laporan masuk. Aksi perampokan itu membuat para polisi geger karena selama ini telah dikelabui oleh toko tersebut karena hanya kedok untuk menutupi brankas yang berisi uang milik para mafia. Polisi sangat gak habis pikir karena bisa-bisanya kecolongan dua kali, yaitu adanya brankas mafia dan aksi perampokan. Banyak wartawan bertanya karena selain para mafia, brankas itu juga digunakan oleh pengusaha yang ingin menimbun uang agar gak dikejar oleh pajak. Seorang pengusaha sampai marah karena wartawan banyak tanya, padahal semua uangnya baru aja hilang.
Aksi perampokan yang dilakukan Des dan Chucky ternyata telah diketahui oleh Baron dan tentu Baron gak akan tinggal diam karena hampir semua uangnya disimpan di brankas itu. Des dan Chucky harus segera melarikan diri membawa uang hasil perampokan, sedangkan beberapa barang mewah diberikan pada Nandes sesuai dengan yang dia minta. 2 bulan kemudian, Des dan Chucky berada di Las Vegas mengikuti sebuah pesta karena sekarang mereka udah kaya raya. Uang yang mereka dapat digunakan untuk membeli mobil mewah, rumah, perhiasan, bahkan hampir setiap hari mereka selalu bermain judi di kasino untuk bersenang-senang. Tentu aksi perampokan yang udah dilakukan bukan tanpa resiko karena beberapa hari yang lalu tim yang Nandes tugaskan tewas dihabisi temannya sendiri karena memilih berbelot pada Baron. Kejadian itu membuat Karen khawatir karena bisa jadi sekarang anak buah Baron lagi memburu Des dan juga Chucky. Come here. Come here. You come here. Di malam hari, Karen mengajak Des berduaan di mobil sambil menikmati langit yang indah penuh bintang. Karen berterima kasih karena takdir mempertemukan mereka dengan cara yang unik. Pertama kali bertemu saat Des melakukan perampokan dan sekarang Karen ikut menikmati hasil perampokan. Karen meminta Des jangan kembali menjadi perampok karena uang yang ada saat ini udah lebih dari cukup untuk mereka melakukan apapun. Beberapa waktu kemudian, hidup Des mulai gak teratur karena punya uang yang banyak malah membuatnya kecanduan narkoboy. Selain itu, Des juga gak tenang karena banyak kabar beredar jika anak buah Baron memburu semua tim perampok, apalagi akhir-akhir ini ada orang asing yang sering mondar-mandir di dekat rumahnya. Setelah lama gak bertemu, Des menghubungi Chucky karena dia merasa mulai gak nyaman. Chucky mencoba menenangkan Des bahwa apa yang terjadi dengan tim itu mungkin karena kesalahan mereka, bukan ulah anak buah Baron. Tapi tampak Chucky seperti ada yang lagi ditutupi dan meminta Des agar menghubungi lagi minggu depan. Kemudian Des kembali ke rumah, tapi seketika dia kaget karena Karen gak ada. Des segera mengambil senjata lalu segera mencari Karen. Gak lama Des berhasil menemukan Karen yang lagi berkumpul dengan teman lamanya. Saking parnonya, Des sampai mengancam akan menembak teman Karen karena sangat ketakutan. You deuce. Rasa takut yang terus menghantui membuat Des terpaksa harus menenangkan diri dengan narkoboy. Kini hubungan Des dan Karen malah memburuk dan mereka sering bertengkar akibat hal yang sepele. Di tengah itu Des kedatangan seseorang dan dengan cepat Des mengambil senjata untuk berjaga-jaga. Ternyata orang itu adalah Chucky, membuat Des sedikit tenang. Gak lama Des mengajak Chucky pergi ke sebuah tempat, tapi sontak Des langsung menodongkan senjata karena curiga Chucky akan membunuhnya. Des meminta Chucky berterus terang karena dari tadi sangat mencurigakan. Dikarenakan udah terdesak, Chucky akhirnya mengaku bahwa dia akan menghabisi Des karena beredar kabar Des akan bersaksi atas kejahatan yang mereka lakukan. Chucky meletakkan senjatanya karena selama ini hidup Chucky juga gak tenang, penuh dengan kecurigaan. Chucky takut jika Des justru akan mengkhianatinya, apalagi mereka udah lama gak bertemu. Mendengar semua itu, Des sangat bersedih karena perampokan besar yang telah dilakukan malah membuat mereka menjadi saling curiga. Kemudian Des mengajak Chucky menghabisi anak buah Baron sebelum mereka sendiri yang dihabisi. Des berjanji akan tetap melindungi Chucky asalkan mereka kembali saling percaya dan kumpul lagi seperti dulu. Mereka sangat gak menyangka jika uang yang didapat malah membuat hubungan mereka menjadi berantakan. Don't make a fucking big deal. Pada malam hari, Chucky dan Des membaca berita tentang pembantaian tim perampok yang dilakukan oleh anak buah Baron. Mereka semakin ketakutan karena yang tersisa tinggal mereka aja. Des menjadi curiga pada Nandes setelah bekerja sama dengan Baron karena sama sekali belum memberikan uang hasil penjualan barang mewah hasil perampokan. Des merasa jika mereka telah dikambing hitamkan hingga menjadi incaran Baron. Mereka sangat yakin Nandes seolah menjadi pahlawan telah menyelamatkan uang serta harta Baron, padahal Nandes adalah orang yang mengajak Chucky dan Des merampok brankas itu. You don't see what this is, Chuck?
Chucky akan mencoba dan berusaha menemui Nandes untuk yang terakhir kali. Tapi jika Nandes sama sekali gak bisa ditemui, maka gak ada pilihan lain, yaitu melakukan dengan cara yang disebutkan, yaitu menghabisi Baron, Nandes, serta semua anak buahnya. Pada keesokan hari, Chucky menghubungi Nandes menanyakan mengenai uang bagian mereka serta pembantaian yang terjadi akhir-akhir ini. Tapi Nandes sama sekali gak mau bicara lalu menutup panggilan karena gak ingin menanggapi omongan Chucky. Sementara itu setelah lama berpisah, Des akhirnya bertemu lagi dengan Karin. Des sangat senang karena Karin mau memaafkan Des karena hidup Des malah semakin memburuk, semakin kecanduan narkoboy dan dipenuhi ketakutan. Karin pun minta maaf pada Des karena sebenarnya Karin ingin bertemu dengan Des karena diperintah oleh polisi. Gak lama polisi datang sambil memborgol Des dan membuat Karin gak bisa menahan kesedihan. Setibanya di kantor polisi, dengan tenang Des sebat sambil nyeruput kopi karena gak mau mengaku pada polisi dan ingin menunggu kuasa hukum. Polisi memberitahu jika sebelumnya Chucky telah bersedia menjadi saksi dalam kasus perampokan ini. Sontak Des sangat terkejut karena gak menyangka. Chucky took that bullet for you. Des semakin terkejut saat diberitahu bahwa dia gak akan pernah bertemu lagi dengan Chucky karena polisi kecolongan. Chucky telah ditemukan tewas akibat dihabisi anak buah Baron. Lah, saat ini mereka mengincar Des dan memberi harga tinggi untuk siapapun yang bisa menghabisi Des. Des teringat masa lalu saat bersama dengan Chucky membuat Des gak terima dengan kematian sahabatnya itu. Hati dan pikiran Des udah sangat kalut hingga dia pun terpaksa mengaku dan juga menjelaskan soal aksi perampokan yang telah dilakukan. Polisi merekam semua pengakuan Des, mulai dari siapa yang terlibat dan berapa banyak uang yang mereka rampok. Di tengah itu sontak Des sangat terkejut karena ternyata Chucky masih hidup. Des sangat bingung harus berbuat apa lagi karena udah gak bisa mengelak atas perampokan yang mereka lakukan. Berkat pengakuan tersebut, karena telah bersedia menjadi saksi, Chucky hanya menjalani hukuman selama 10 tahun. Sementara itu Des dihukum lebih ringan dari Chucky karena Des mengakui semua perbuatannya dan ikut membantu polisi menangkap para mafia. Meskipun mereka menjalani hukuman, tapi Des dan Chucky gak pernah akur karena Des kecewa telah dihianati. Selain itu Des juga gak pernah lagi bertemu dengan Karin dan harus dengan sabar menjalani hukuman penjara. Sementara Baron dipanggil ke pengadilan untuk mengakui atas kepemilikan harta di brankas yang telah dirampok. Tapi dengan cerdik, Baron playing victim mengaku bahwa dia didesak oleh pemerintah. Baron berkata jika dia hanya pengusaha yang mencoba peruntungan mengembangkan bisnis di Amerika dan uang dalam brankas itu juga milik para pejabat korup. Tapi pihak pengadilan tetap memutuskan Baron bersalah dan dijatuhi hukuman. Aksi perampokan yang dilakukan Des dan Chucky menjadi yang terbesar di Amerika dan jika dihitung dengan kurs hari ini setara dengan 100 juta dolar Amerika atau sekitar 1,8 triliun rupiah. Dan akhirnya film yang diangkat dari kisah nyata ini pun tamat. Nah, itu dia Brad. Jangan lupa kisah nyata lo ini dan inilah beberapa foto dokumentasi aslinya. Oke lah Bradku. Makasih banyak ya udah nonton sampai akhir. Seperti biasa mohon maaf karena masih banyak kekurangan. Semoga terhibur, semoga kalian dan keluarga sehat selalu. Salam sukses, salam santuy dan see you next time. Bye-bye.